Oke, ini ada Pak Michael. Halo Pak Michael. Ada Ibu Stefani ya. Ada Ibu Ira. Ada Pak Ahmad Mustaqim. Oke. Mbak Mayon, halo. Di sini sama Mbak Mayon, sama siapa lagi di sini? Malam coach, sama rekan aku Grace. Oh, Mbak Grace. Oke, silakan. Malam Bapak Ibu. Mau diperkenalkan Atau dulu? menunggu, Iya. Menunggu siapa? Tunggu 5 menit lagi ya. Tunggu 5 menit lagi ya. Oke, baik. Iya. Oke. Ini pada on the way pulang ini Dokter Heli sama Pak Desi ya. Ya, nih coach. Macet. Ya coach. Macet nggak Pak? Oh, mohon maaf ya coach ya, pada berisik ini. Macet coach. Macet ya. Apalagi weekend ini ya. Ramai pasti Bandung. Betul. Ya kalau saya sih mudah-mudahan bertanda bagus coach. Amin. Dengan bermacet-macetnya Bandung nih. Iya betul.
Oke, baik. Kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu sahabat TCI. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada workshop hari ini. Perkenalkan, saya Dewan Mayon yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Di sesi webinar kali ini, kita akan membahas topik mengenai cara struktur organisasi. Berbicara mengenai struktur organisasi sebagai suatu sistem garis hierarki yang mendefinisikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan dengan tujuan untuk menetapkan cara sebuah perusahaan dapat beroperasi dan membantu perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa yang akan mendatang. Mungkin Bapak dan Ibu sering mengalami di suatu situasi di mana struktur organisasi yang belum jelas, tidak ada level dalam struktur, belum memiliki job desk yang jelas, tidak mengetahui jenis struktur, serta belum memiliki strategi yang sejalan dengan struktur. Namun, tidak perlu khawatir, karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas hal-hal tersebut bersama dengan pembicara kita yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita mengupas tuntas topik workshop malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu associate coach di Top Coach Indonesia, yaitu Coach Budi Utomo. Beliau expertise pada Business Process Improvement Specialist, memiliki professional certification Black Belt Lean Six Sigma dan Process Improvement Specialist, dan juga Lean Certification. Tidak hanya itu saja, Coach Budi juga memiliki experience dalam bidang project manager, trainer, konsultan, dan business process improvement, serta masih banyak lagi. Sebelum workshop dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Dimohon Bapak dan Ibu pastikan audio sudah menyala dan dapat mendengarkan suara kami dengan baik. Sebagai informasi tambahan, pada workshop hari ini kami tidak menyediakan rekaman, jadi mohon Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi dan fokus dalam sesi hari ini. Pada akhir sesi nanti, kami akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab bersama pembicara, jadi jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan materi kali ini yang akan disampaikan pada workshop malam hari ini. Langsung saja kita sambut Coach Budi. Silakan Coach. Oke, baik. Terima kasih, Mayon. Selamat malam semuanya rekan-rekan, sahabat TCI. Tadi Mayon sudah memperkenalkan ya dengan saya. Jadi agenda hari ini saya akan sedikit sharing mengenai cara menyusun struktur organisasi. Jadi untuk tanya jawab nanti diinventarisir di akhir sesi ya. Oke. Tapi kalau baik, bisa saya langsung mulai ya berarti ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, ini saya coba share screen ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini ada workshop mengenai cara menyusun struktur organisasi ya. Tadi Mbak Mayon sudah memperkenalkan saya. Mungkin kalau yang bagi yang belum kenal dengan saya ya. Saya sudah 10 tahun ya di bidang operational excellence ya, banyak membantu pendampingan dan pelatihan terutama memang di operation OPEX atau di operational management ya, perbaikan-perbaikan yang memang lebih ke sistemasi. Dan juga di TCI ini kurang lebih sudah hampir 5 tahun ya di TCI bersama Top Coach Indonesia dalam membantu beberapa perusahaan.
Nah, ini kurang lebih biodata saya, tadi juga sudah disampaikan oleh Mayon. Kalau kita ngomongin struktur organisasi, Bapak Ibu, ya sebelumnya kita akan berbicara mengenai apa itu dengan organisasi ya. Organisasi itu sebenarnya apa sih gitu kan? Sebelum kita ke struktur. Nah, teman-teman di sini boleh chat ya. Saya mungkin kasih waktu untuk beberapa ya. Kira-kira menurut teman-teman, Bapak Ibu, apa sih pengorganisasian itu? Boleh di chat ya, boleh kita interaksi, tapi pertanyaan nanti di akhir sesi ya. Nah, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian? Boleh di chat aja ya, di chat. Boleh di chat atau mungkin boleh pengelompokan. Oke, Pak Cecep. Pengaturan. Oke. Dari Stefani ya, dari Ibu Stefani. Ayo. Kira-kira apa ya itu pengorganisasian? Nah, ada lagi ya kumpulan, pembagian. Oke. Oke, ya. Oke, baik. Nah, kalau melihat pengorganisasian, ya, menurut beberapa definisi, ya, kita mengenal bahwa organisasi itu merupakan sebuah kumpulan, ya, kumpulan orang, ya, atau bukan hanya orang gitu, tetapi juga benda, ya, dengan peran-peran tertentu membentuk kesatuan dalam cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah organisasi, ya. Jadi intinya adalah bagaimana kumpulan orang-orang tersebut ya itu punya peran-peran tertentu ya, membentuk sebuah kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kata kuncinya di sini adalah mengenai koordinasinya, ya, koordinasi, supervisi langsung, kepemimpinan, ya, standarisasi proses kerja dan juga hasil dan keterampilan. Nah, mengapa kita membutuhkan struktur ya? Sebab dari sini kita bisa melihat ya, dari definisi ini kita akan tahu bahwa sebenarnya apa struktur organisasi itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi pengorganisasian adalah kita tahu bahwa itu kumpulan ya dengan perannya masing-masing dan juga membentuk sebuah kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang kalau struktur itu apa nih? Coba boleh di chat lagi ya, di chat lagi teman-teman bisa chat. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? Pembagian tanggung jawab, urutan pertanggung jawab setiap orang, urutan pertanggungjawaban setiap orang. Oke. Pembagian tanggung jawab, ya. Pendelegasian, oke. Oke, ya, sip. Thank you yang sudah memberikan feedback. Nah, kalau kita lihat ya di dalam sebuah struktur organisasi itu, Bapak Ibu, kita akan melihat ada yang sederhana maupun ada yang sangat kompleks ya. Jadi struktur itu bermacam-macam ya. Sederhana itu bisa jadi karena beberapa faktor ya. Tapi cenderung ya kalau pengalaman saya, berdasarkan dari pengalaman saya dalam membantu pendampingan, itu memang struktur itu kebanyakan itu berada di tengah-tengah antara sederhana dan kompleks. Nah, kenapa struktur ini bisa bermacam-macam? Karena struktur tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor diantaranya adalah pertama, ya, karena faktor strategis, ya, bisa jadi sebuah organisasi tersebut
memiliki strategi yang berbeda ya, strategi yang berbeda dengan organisasi lain. Nah, bisa jadi strateginya adalah mengenai inovasi ya, strategi bagaimana meningkatkan penjualan, strategi bagaimana mereka menghemat biaya, strategi bagaimana mereka melakukan inovasi ya. Nah, itu dari faktor strategi itu akan terbentuk sebuah struktur ya untuk mendukung tujuan tersebut ya. Atau bisa jadi karena ukuran organisasi, size ya. Nah, ukuran ini bisa jadi karena dipengaruhi oleh jumlah orang ya. Tentu berbeda organisasi besar yang memperkerjakan 2.000 orang atau lebih ya, dengan organisasi yang hanya memiliki karyawan 10 orang ya, atau 5 orang. Tentu strukturnya akan cenderung berbeda ya. Nah, lalu yang ketiga adalah mengenai teknologi. Nah, struktur ini juga teknologi mempengaruhi bagaimana struktur organisasi itu tercipta. Teknologi ini membantu sebuah organisasi mengubah input menjadi outputnya, ya akan membantu sebuah perusahaan bagaimana membantu pekerjaannya dalam mencapai tujuannya. Ya, kalau kita melihat ya dulu ya, kalau kita di era sekarang dengan adanya teknologi seperti AI ya, seperti sosial media, itu membantu banyak perusahaan ya bagaimana berinteraksi dengan customer-nya ya. Di beberapa bank bahkan di beberapa kayak semacam chatbot ya, dulu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan ya, berinteraksi dengan customer itu menggunakan dulu dengan phone ya, dengan call center, bahkan sekarang ada yang menggunakan dengan chatbot ya. Nah, itu bagaimana teknologi itu benar-benar mengubah, membantu sebuah perusahaan dalam mencapai sebuah tujuannya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai lingkungan. Nah, jadi lingkungan environment organisasi itu juga sangat mempengaruhi sebuah struktur tersebut. Ya, misalkan lingkungan itu dari pesaingnya ya, dari kompetitor ya, persaingan yang sangat ketat gitu ya, atau juga bisa jadi karena regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau bisa jadi karena memang supplier dan lain sebagainya. Nah, jadi dari faktor-faktor inilah yang menentukan tingkat kompleksitas dan sederhana sebuah struktur organisasi. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat tadi ya, struktur organisasi itu ya merupakan sebuah sistem garis hierarki yang mendefinisikan sebagai komponen yang menyusun perusahaan dengan tujuan ya bagaimana sebuah perusahaan itu dapat beroperasi dan membantu perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan yang di masa yang akan datang. Jadi pada intinya adalah struktur itu gambaran garis ya, hierarki ya. Garis hierarki itu menyusun komponen perusahaan ya di mana itu akan menetapkan bagaimana perusahaan itu beroperasi ya, dalam kegiatan beroperasi itu untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa elemen dalam mendesain sebuah struktur organisasi, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi elemen-elemennya ada dipengaruhi terkait dengan spesialisasi pekerjaan atau keterampilan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, ya, atau keterampilan yang dibutuhkan dalam menciptakan output perusahaan tersebut. Kalau saya misalkan di TCI ini outputnya adalah bagaimana kita menciptakan klien itu menuju harapan yang diinginkan, ya, tumbuh, ya, mencapai sebuah growth pertumbuhan, maka spesialisasi yang dibutuhkan oleh top coach ini adalah keterampilan-keterampilan mengenai praktek-praktek ilmu manajemen. Nah, ada itu salah satu contohnya. Dan yang kedua adalah mengenai departementalisasi ya. Jadi yang dibutuhkan terkait dengan fungsi-fungsi dari organisasi tadi.
Lalu yang berikutnya mengenai rantai komando, ya, garis komando di dalam sebuah struktur tadi. Lalu yang berikutnya rentang kendali, ya. Lalu struktur organisasi itu juga berkaitan dengan adanya namanya sentralisasi dan juga desentralisasi, ya. Artinya keputusannya itu apakah bersifat terpusat atau desentralisasi, ya, atau beberapa anggota itu bisa mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir mengenai formalisasi. Formalisasi ini adalah sebuah kegiatan yang dibakukan, yang distandarkan lah. Nah, kita lihat detailnya ya. Spesialisasi pekerjaan. Nah, sejauh mana sih tugas-tugas dalam organisasi ini terbagi-bagi di dalam beberapa pekerjaan tersendiri, ya. Misalkan contoh ya, dalam suatu pekerjaan produksi mobil ya, ada orang yang masang roda kanan depan dan ada orang lain yang akan memasang roda kiri depan. Ya, dengan kita memecah-mecah pekerjaan tersebut menjadi tugas-tugas yang kecil yang dibakukan dan berulang-ulang, maka dalam waktu sedetik mungkin kita mampu menciptakan hasil produksi satu mobil tersebut. Nah, gunanya spesialisasi pekerjaan ini adalah agar kita mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang cukup tinggi. Nah, ini adalah spesialisasi pekerjaan. Lalu yang berikutnya mengenai departementalisasi. Departementalisasi ini adalah merupakan penyusunan unit-unit atau satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang tugas dan fungsi tertentu, Bapak Ibu. Nah, departementalisasi ini juga berkaitan dengan kategorinya apa aja sih, ya. Ada misalkan terkait dengan fungsi-fungsi yang dijalankan. Jadi misalkan berdasarkan fungsi ya dalam suatu struktur tadi. Ada juga terkait dengan produk yang dihasilkan ya. Ada karena faktor geografis, ada karena faktor proses. Nah, kalau fungsi itu adalah pembentukan satuan organisasi berdasarkan fungsi yang dijalankan. Ya, misalkan ada fungsi HR, ada fungsi keuangan, ada fungsi operation, ada fungsi SDM, dan lain sebagainya. Nah, kalau produk ini berarti kan berdasarkan dari produk yang dihasilkan dari organisasi ya. Ini produk atau service ya, atau layanan. Nah, yang berikutnya geografis ini karena berdasarkan wilayah ya. Misalkan ada TCI cabang Semarang misalkan, ada Topkos di cabang Surabaya. Nah, itu berdasarkan dari wilayah. Kalau proses ya, itu berdasarkan pembentukan berdasarkan urutan langkah-langkah di dalam mengerjakan suatu produk ya. Gitu. Nah, ini adalah elemen yang terkait dengan dalam mendesain struktur organisasi. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu ya, elemen yang ketiga adalah mengenai rantai komando. Nah, rantai komando ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang pimpinan ya sampai ke paling bawah dan menjelaskan siapa tanggung jawab kepada siapa. Nah, ini kayak contoh di sini ya, ada Bapak Ibu bisa kelihatan di sini ada pendekatan yang benar, ada pendekatan yang salah ya. Kita bisa lihat di sini yang benar itu adalah rantai komandonya, pimpinan itu hanya ketika di bawahnya ini garis tanggung jawabnya ini sesuai ya. Kalau pendekatan yang salah ini bisa lihat ya, ada dua pimpinan yang di mana mereka bisa saling berkoordinasi dan bertanggung jawab. Nah, ini akan sulit. Nah, ini biasanya yang akan bingung itu biasanya bawahannya ya, karena mana yang harus diikuti sebenarnya gitu. Nah, di dalam kita nanti menyusun struktur organisasi, ini juga rantai komandonya harus jelas. Kepada siapa saya harus bertanggung jawab. Jadi nggak bisa di dalam sebuah struktur itu bisa saling overlapping atau saling tumpang tindih. Ya. Nah, lalu yang berikutnya rentang kendali ya. Nah, rentang kendali ini adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang atasan ya secara efisien dan juga efektif. Nah, ini kayak contoh misalkan rentang kendalinya ya, kita bisa melihat di sini ya, dari pimpinan yang paling atas ini dia mengarahkan 3 ya, dia mendelegasikan pekerjaan kepada level di sini di bawahnya langsung ya. Lalu bawahnya ini juga mendelegasikan pekerjaan di bawahnya.
Nah, ini jelas kalau seperti ini rentang kendalinya ya. Nah, kecuali dari yang sini langsung mengarahkan yang paling bawah. Nah, rentang kendali yang lebih lebar itu dapat mengurangi keefektivitasan. Jadi kalau terlalu lebar banget kita punya bawahan yang banyak, itu akan kurang efektif. Nah, maka akan mengakibatkan kinerja memburuk ya, karena para pimpinan itu tidak memiliki waktu untuk memberikan kepemimpinan dan dukungan yang diperlukan. Sedangkan jika terlalu sempit, hal ini juga akan berdampak terlalu mahal ya. Jadi kalau kekecilan juga rentang kendalinya juga terlalu mahal karena banyak tingkatan manajemen dan membuat komunikasi itu menjadi lebih sulit ya. Nah, jadi kita harus juga menentukan mana rentang kendali yang ideal ya, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lebar. Nah, umumnya biasanya memang di dalam pendekatan struktur organisasi itu idealnya itu adalah 3 ya, subordinat itu adalah 3 gitu. Nah, dari rentang kendali ini lalu ada lagi namanya sentralisasi dan juga desentralisasi. Nah, di sini kalau sentralisasi dan desentralisasi ini mengacu ya pada tingkat sejauh mana keputusan itu diambil atau dikonsentrasikan pada satu titik jabatan tertentu ya. Kalau sentralisasi artinya kan berarti keputusan itu terpusat ya. Kalau desentralisasi artinya ya pengambilan keputusan itu diserahkan kepada para manajer yang paling dekat dengan suatu tindakannya gitu loh. Nah, ini juga berkaitan dengan elemen-elemen. Nah, yang terakhir adalah mengenai formalisasi. Nah, formalisasi ini mengacu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi itu distandarkan atau dibakukan ya. Formalisasi yang tinggi ya itu bila pemangku pekerjaan memiliki sedikit kebebasan ya untuk memilih apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan juga bagaimana caranya. Nah, artinya formalisasi yang sangat rigid ya, artinya sangat standar banget ya. Ini akan sedikit, jadi akan saya mau melakukan ini terbentur dengan aturan ini, saya mau ke sini terbentur dengan aturan ini gitu. Nah, jadi tidak fleksibel gitu loh ya. Jadi akan kepentok aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, ciri-cirinya adalah formalisasi yang terlalu tinggi itu ya. Ya biasanya ujung-ujungnya pasti yang udah akan kebentur aturan ya. Nah, cenderung ini lebih banyak kalau yang saya lihat itu memang di birokrasi atau di pemerintahan ya. Nah, formalisasi itu ya yang pasti ada deskripsi tugas yang jelas atau job desk yang pasti ya. Lalu beragam aturan organisasi itu tertuang ya atau tertulis ya, ada standarisasinya ya, pasti ada SOP-nya ya, ada sistemasinya dan lain sebagainya, dan pasti terdokumentasi ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah elemen dalam mendesain struktur organisasi Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang pertama adalah mengenai spesialisasi pekerjaan ya, yang kedua mengenai departementalisasi ya, yang ketiga mengenai rantai komando, yang keempat mengenai rentang kendali ya, yang kelima mengenai sentralisasi dan desentralisasi, dan yang keenam mengenai formalisasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa diingat-ingat ya. Ini elemen-elemen pengaruh dalam mendesain struktur organisasi. Nah, lalu dari sini ya kita udah tahu nih ya, ternyata ada elemen-elemen dalam membuat struktur organisasi. Nah, terus berikutnya adalah kalau kita lihat ada berapa sih kategori jenis struktur organisasi yang umumnya ada, yang umumnya itu ada, ya. Nah, biasanya bentuk struktur organisasi yang paling umum adalah organisasi sederhana, ya Bapak Ibu, ya. Ada organisasi birokrasi, ada organisasi fungsional, dan juga ada organisasi matriks, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau organisasi sederhana itu apa? Nah, organisasi sederhana itu merupakan suatu struktur organisasi yang paling sederhana dan diterapkan dalam sebuah organisasi ya. Jadi ciri-cirinya ya pasti tidak ada departemen ya, rentang kendalinya juga direktur itu sangat luas ya, bisa memegang peranan banyak gitu loh. Business owner itu bisa banyak ya, bisa melakukan apa aja gitu loh ciri-cirinya.
cenderung kalau struktur organisasi sederhana ini cenderung tidak ada standar gitu. Ada standar tapi mungkin nggak banyak ya, karena dan pasti akan agile atau akan lebih fleksibel gitu. Nah juga ya paling banyak memang kita lihat ya di beberapa bisnis-bisnis yang memang sedang tumbuh ya. Kayak contoh misalkan dari sini business owner kita langsung ke tim sales, ke tim kasir, ke administrasi dan juga ke driver. Nah ini adalah organisasi yang sederhana. Nah lalu ada juga struktur organisasi birokrasi ya. Organisasi ini memiliki banyak aturan ya, aturan-aturan yang sangat dibakukan ya atau distandarkan, sangat formal dan normatif ya. Jadi cenderung banyak sangat formalitas ya, dan juga umum diterapkan dalam sektor pemerintahan. Nah ini cenderung kalau organisasi birokrasi ini ya, sifatnya ini ya tadi ya struktur organisasi dengan tugas-tugas operasional yang sangat rutin ya, dan juga ya karena rutin akhirnya diformalisasikan atau dibakukan gitu tugas-tugasnya ya, dan juga biasanya cenderungnya kalau organisasi birokrasi ini juga ada kelebihan dan juga ada kekuatannya Bapak Ibu. Nah, biasanya kekuatannya itu karena banyak sudah dibakukan ya, cenderung kegiatan-kegiatan itu terstandar dan cenderung akan lebih efisien. Harusnya akan cenderung lebih efisien. Nah, kelemahannya ya karena banyak aturan ya, jadi berlebihan dalam mengikuti aturan. Nah, dan juga struktur ini ya biasanya rentang kendalinya itu sempit ya, karena tadi ya kalau formalisasi tinggi itu memiliki rentang kendali yang sempit, artinya kita mau ke sini banyak aturan, ini terbentur aturan, dan juga pengambilan keputusannya itu sesuai dengan garis komando atau rantai komandonya, jadi harus mengikuti pimpinan di atasnya gitu loh. Nah, jadi cenderung ya untuk struktur organisasi ini ya biasanya karena banyak aturan ya, jadi tidak ada ruang untuk melakukan improvisasi atau modifikasi, atau cenderung lebih kaku ya, cenderung kalau kaku kan sulit untuk melakukan kreativitas seperti itu ya. Nah, ini adalah struktur organisasi birokrasi. Nah, sekarang berikutnya ada namanya struktur fungsional. Nah, jadi kalau fungsional ini ya ini ya banyak ya beberapa ini menggantikan organisasi yang birokratis tadi. Ya, cenderung dia terdesentralisasi ya dan cepat dalam pengambilan keputusan, dan umumnya itu diterapkan dalam sektor swasta. Jadi nah ini banyak banget diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta ya. Mungkin kalau ya BUMN juga banyak sih, beberapa BUMN juga menggunakan fungsional. Kalau birokrasi ya di kementerian, di pemerintahan itu masih sangat formal banget seperti itu. Ya cenderung lebih cepat, dan di sini ya tentu karena cepat dan juga jadi ini di tengah-tengah sebenarnya kalau saya melihat ya. Formalisasinya itu mereka punya standar dan SOP, namun mereka juga menciptakan ruang untuk melakukan improvisasi ya atau modifikasi ya. Jadi ketika ada sebuah kasus yang dialami oleh setiap departemennya itu memiliki sebuah pendekatan yang bukan hanya mengacu kepada aturan-aturan, tetapi juga mengikuti dengan relevan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, ini cenderung fungsional memang umumnya lebih banyak ya diterapkan di sektor swasta. Nah, lalu ada juga ini mengenai organisasi matriks Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau organisasi matriks ini itu memang
ini kombinasi nih ya, menggunakan dua pendekatan ya. Biasanya ya ada pendekatan fungsional dan juga produk ya. Nah, umumnya ya struktur organisasi matriks ini itu diterapkan di organisasi yang berbasis proyek ya, baik untuk produk ataupun layanan atau jasa lah ya. Nah, biasanya itu konsultan, kontraktor ya, advertising, ya, education dan lain-lain itu menggunakan dua struktur organisasi ini. Ya, ini contohnya ya, misalkan ada kalau kita ngelihat ya, ada produk A atau project A, project B, project C sampai project E, ya itu adalah produk ya berdasarkan output yang dihasilkan oleh organisasi. Lalu di sini ada fungsionalnya. Fungsional itu seperti marketing, finance and accounting, HRG dan juga operational. Nah, struktur organisasi matriks ini sebenarnya menciptakan garis wewenang yang ganda ya. Jadi nanti antara fungsional dan produk. Nah, kekuatannya ya, kelebihan dari struktur organisasi matriks ini terletak pada kemampuannya untuk mengkoordinasi ya, manakala organisasi tersebut memiliki banyak aktivitas yang rumit ya, yang kompleks ya, dan saling tergantung ya. Jadi ketika operasional kita memiliki bisnis kita itu memiliki tingkat yang rumit, nah ini cenderung memang mampu diatasi dengan struktur seperti ini. Nah, namun struktur ini juga memiliki sebuah kelemahan, ya. Kelemahannya itu terletak ya pada kebingungan ya bagi si pelaksananya. Nah, karena dia memiliki tadi ya garis wewenang yang ganda, ya. Mana yang harus saya ikuti nih ya, marketing atau produk gitu kan, fungsional atau produknya gitu loh. Nah, cenderung ya ini karena menciptakan kebingungan tersebut ya cenderung akan menumbuhkan tingkat kayak semacam tingkat kebingungan dan akhirnya ujung-ujungnya banyak terjadi konflik ya antara satu departemen dan departemen lain yang dirasakan oleh individu. Ya sering nggak jelas siapa yang harus tanggung jawab, sering lempar-lemparan gitu kan. Ya, karyawan dalam struktur organisasi matriks ini ya karena memiliki dua atasan ya. Satu, dia punya atasan yang terkait sama manajer departemen atau fungsional, atau atasannya sebagai manajer produk. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah contoh ya struktur organisasi matriksnya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada direktur produk ya, untuk bisa menciptakan produk A dia harus melewati proses desainnya dulu ya produk A ya harus melewati manufakturnya, terus marketingnya, terus controllernya ya, terus juga procurement-nya. Nah, ini contoh. Nah, jadi terus juga sama ya, jadi garisnya seperti itu. Ini adalah organisasi matriks. Nah, ini adalah contoh organisasi metrik ya. Nah, jadi di dalam jenis-jenis organisasi itu Bapak Ibu ya ada beberapa ya, ada sederhana, ada birokrasi, ada juga fungsional ya, ada juga organisasi matriks. Ada 4. Sebenarnya di luaran sana banyak, tapi yang saya berikan contoh ini hanya 4 ya. Ada bahkan di saat ini yang terkenal itu agile organization ya, yang banyak itu diadopsi oleh bisnis startup saat ini. Nah, ya. Nah, kalau kita ngomongin struktur organisasi, Bapak Ibu, tentu kita melihat ada peran dan setiap fungsi di dalam organisasi tersebut, ya kan? Dari mulai level top, manager, supervisor, dan juga operator. Nah, cenderung ya kalau kita lihat di sini top tentu ya dari level top manajemen adanya bagaimana keputusan final itu diambil, bagaimana top pimpinan itu mengarahkan ya visinya jelas, memberi perintah. Ya, ini adalah
peran-peran dari top manajemen. Lalu perannya manajer apa? Nah, manajer ini memiliki peran bagaimana merencanakan, ya, membuat keputusan dan juga ada kepemimpinannya. Supervisor, ya, tentu otomatis mensupervisi, ya, mengawasi, dan juga memanajemen pekerjaan dan mengelola orang atau mengelola SDM. Di level operator, ya, nah ini ya tentu adalah level pelaksana, ya, mengoperasikan mesin, ya, melakukan administrasi, ya, kerja dalam line pekerjaan, dalam workstation, ya, atau kalau dalam service itu ya administrasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peran dalam setiap fungsi di dalam organisasi. Ya, nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita tahu nih bahwa organisasi itu memiliki beberapa prinsip. Ya. Prinsip-prinsip organisasi itu diantaranya apa aja? Ya. Yang pertama adalah organisasi itu yang pasti akan menunjukkan jabatan dan hierarki dan fungsi yang jelas. Ya. Wewenang tanggung jawab, rentang kendali, dan juga jalur komunikasi dan koordinasi. Ya. Memberikan jabatan dan hierarki yang fungsi ini bahwa setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tentunya itu akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu pimpinan maupun bawahannya dalam struktur organisasi tersebut. Ya, bagi seorang atasan, setiap deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Nah, lalu kita lihat di sini juga ada rentang kendali, ya. Rentang kendali itu adalah berapa jumlah bawahan yang harus saya miliki, dan juga jalur komunikasi dan koordinasi yang dimiliki dari sebuah struktur tadi. Nah, lalu yang berikutnya di dalam sebuah struktur organisasi, Bapak Ibu, ya, terdapat juga kita melihat ada namanya itu asas-asas efektivitas organisasi. Ya. Jadi sebuah organisasi yang efektif, ya, itu juga harus ada pembagian tugas yang tepat, ya. Antara satu function dengan function itu bebannya rata, ya. Atau tepat artinya bahwa kalau saya mengenai keuangan, output saya adalah keuangan, ya. Lalu juga dan lain sebagainya itu harus diukur dan lain sebagainya. Rentang kendali yang terkuasai, ya, artinya bahwa di dalam struktur tersebut rentang kendalinya itu tidak boleh overlapping, ya, kayak tadi, ya. Jadi antara satu itu memiliki rentang kendali yang terkuasai, terkontrol, ya. Lalu jenjang organisasi yang sependek mungkin. Nah, ini dia nih, jenjang organisasinya itu harus sependek mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau dia terlalu dalam, terlalu panjang, sulit, ya, tadi, ya, sulit untuk bisa kita kontrol atau kita awasi. Akan menciptakan ketidakefektivitasan. Lalu ada kesatuan komando, Bapak Ibu, ya. Lalu fleksibel juga bergerak, ya. Artinya struktur itu juga bisa mencerminkan bahwa setiap orang yang berada di organisasi tersebut itu tidak mampu, artinya gini, bukan mampu memodifikasi atau menciptakan room untuk perbaikan, ya. Tidak juga rigid, terlalu kaku, gitu, ya. Artinya bisa fleksibel. Dan juga adanya pendelegasian, tentu otomatis pelimpahan wewenang ini juga berkaitan sama bagaimana wewenang itu dilimpahkan, ya. Lalu ada formalisasi. Nah, di satu sisi kita bisa fleksibel, tapi di satu sisi fleksibel kita itu dalam batas-batas skup yang disepakati, ya, atau dalam batas-batas wajarnya, gitu loh. Artinya kita boleh fleksibel, tapi juga ada aturannya, ya. Ini berkaitan dengan formalisasi atau dibakukannya. Nah, lalu cenderung asas efektivitas organisasi itu, ya, ini berkaitan dengan kompetensi, ya, dari SDM kita. Kira-kira kompetensi SDM kita ini seperti apa, ya, atau spesialisasinya. Nah, gitu.
Nah, pertanyaannya adalah apakah tim kita saat ini dikatakan sebagai sebuah organisasi, ya, dan seberapa jauh tim kita memenuhi asas-asas tersebut. Monggo silakan Bapak Ibu, apakah dari asas efektivitas organisasi ini bisa dibilang apakah tim kita memenuhi? Boleh silakan di chat ya. Saya persilakan, saya kasih waktu 2 menit untuk memberikan feedback dari pertanyaan ini ya. Apakah tim Anda dapat dikatakan sebagai organisasi ya? Dan seberapa jauh tim Anda memenuhi asas-asas efektivitas organisasi ini? Oke, baik Bapak Ibu. Saya lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, lalu kita melihat, oh ya ini ada yang memberikan feedback, dapat dikatakan organisasi, tapi belum memenuhi. Oke, dokter. Oke. Sip. Oke, teman-teman silakan memberikan feedback di chat ya. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Ciri-ciri organisasi yang efektif ya. Tentu tadi ada asas-asasnya. Tentu kalau kita lihat ya, organisasi yang efektif ya ciri-cirinya produktivitasnya tinggi ya. Memiliki tim yang solid dan juga cepat. Artinya ya cepat dalam keputusan, cepat dalam layanan, cepat dalam menghasilkan dan lain sebagainya. Nah, ini ya tentu tujuannya adalah seperti ini. Bagaimana kita menciptakan 3 ini ya, tim yang solid, produktivitas yang tinggi dan juga cepat. Nah, berikutnya. Nah, ini ada beberapa, saya coba ngambil ya beberapa ini kalau Bapak Ibu lihat ya. Tadi mungkin yang kalau saya jelaskan itu adalah tipe struktur yang pada umumnya ya, traditional hierarchy lah. Nah, di saat ini eranya adalah agile ya, artinya bahkan struktur organisasi itu juga bersifat agile ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, revolusi digital itu menurut dari McKinsey itu ditandai dengan 4 tren ya. Yang pertama adalah lingkungan yang berubah dengan begitu cepat ya. Masuknya teknologi disruptif dengan cepat, percepatan digitalisasi informasi dan juga adanya pertumbuhan demokrasi ya, dan juga persaingan mendapatkan talenta terbaik di sebuah perusahaan. Nah, dengan adanya revolusi digital tersebut, ya organisasi dipandang layaknya seperti makhluk hidup, ya, yang dapat merespon segala sesuatunya itu dengan cepat. Nah, maka strukturnya pun itu tidak hierarki seperti dengan tipe tradisional. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi agile ini adalah organisasi yang bisa merespon perubahan yang terjadi baik eksternal maupun internal dengan gesit dan cepat, layaknya bagaimana makhluk hidup merespon apa yang mengenai pada dirinya sendiri gitu loh ya. Nah, jadi ada 2 nih cirinya nih ya. Jadi di organisasi agile organization itu jadi cenderung self-organize ya. Jadi penerapan pengelolaan organisasi itu secara mandiri ya. Kondisinya seperti apa. Dan juga akuntabilitas dan tanggung jawabnya ya itu secara
ini perilaku inti yang diperlukan adalah sikap proaktif ketika mengerjakan sesuatu. Jadi para anggota, para tim itu dalam bekerja itu juga harus melihat sekeliling dan memikirkan hal-hal apalagi yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam agile organization, itu bentuknya itu seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi mereka punya satu pimpinan, ya, di mana pimpinannya ini berdiri di tengah, ya, ada tim-tim, ya. Nah, ada roles-nya ya. Nah, beda sama struktur pada umumnya ya. Seperti garis piramid begini ya, pada umumnya kita mengenal garis hierarkinya. Dari eksekutif, middle, ya, leader, ya, dan juga departemen ya atau supervisornya. Nah, ini cenderung seperti ini, garis hierarkinya jelas, tapi di dalam agile organization itu tidak jelas karena sangat fleksibel banget. Jadi benar-benar tidak ada formalisasi ya. Benar-benar sangat fleksibel banget. Cenderung orangnya itu diberikan ruang sefleksibel mungkin, seluasa mungkin untuk berkreativitas seperti itu ya. Jadi cenderung memang ini sangat berbeda. Makanya di dalam struktur organisasi itu dia bentuknya lingkaran-lingkaran ya, karena seperti mikroorganisme ya, yang mereka bisa mengetahui, mengelola dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini adalah agile ya, berbeda dari apa yang tadi saya jelaskan ya, dari tipe jenis struktur tadi ya. Nah, cenderung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terus kalau di bisnis saya seperti apa, coach gitu kan? Apakah harus agile atau ya mengikuti seperti yang pada umumnya ada? Nah, tidak semua bisnis itu bisa mengadopsi agile organization. Ya, tadi ya, karena kebanyakan di organisasi yang agile ini itu adalah di bisnis startup ya. Bisnis startup kita tahu bahwa talent yang mereka muda-muda ya memiliki keterampilan dan kompetensi yang cukup baik ya secara knowledge, secara skill dan lain sebagainya, cenderung mereka sudah lebih sudah qualified banget gitu loh ya. Nah, ya tentu mereka banyak memberikan yang intinya adalah output dan hasilnya itu yang menjadi concern-nya gitu. Nah, jadi nggak semua bisnis pun itu bisa mengadopsi agile organization. Kayak saya contoh, saya pernah melakukan audit ya itu di beberapa startup ya, di beberapa bisnis startup ya. Itu pun ketika saya mengecek dokumen ya, itu mereka tidak ada yang namanya dokumentasi terkait dengan SOP, job desk, dokumen-dokumen yang sifatnya itu standarisasi. Karena memang mereka memang tidak dibuat untuk itu gitu loh. Bahkan di beberapa di beberapa tempat saya waktu itu di konsultan ya pada saat itu tidak ada yang namanya job desk gitu. Ketika saya mempertanyakan kenapa tidak ada job desk di konsultan gitu kan? Ya karena memang orang yang berada di organisasi itu diberikan sekreativitas mungkin ya. Kalau mereka mengacu kepada job desk artinya orang itu tidak berkompeten. Nah, jadi memang ini tergantung dari tujuan ya. Tadi saya lihat tergantung dari tujuan dan dari organisasi tadi ya. Ada organisasi yang memang memerlukan formalisasi atau standarisasi ya, sistemasi. Ada juga organisasi yang tidak memerlukan itu gitu. Nah, ini kita lihat dari bagaimana cara kita memandang kebutuhan dari bisnis kita. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman ya. Menurut Bapak Ibu ya, ada dua gambar struktur di sini ya. Struktur A dan juga struktur B. Nah, kira-kira ya, menurut Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu pilih? B, oke.
struktur B. Oke. Oke. Oke, baik. Struktur B ya. Oke. Ya. Ya, ini berarti teman-teman tahu nih ya. Ya, karena kalau kita ngelihat ya, di sini akan terjadi ketidakseimbangan peran ya, ketidakseimbangan beban kerjanya. Satu leader ini bisa memegang beberapa tim ya. Di sini kalau ini sesuai ya. Dari pimpinan ke sini tahu nih, oh pimpinannya 2, oh di sini 3 ya. Rata. Ya, garis komandonya jelas, rentang kendalinya juga jelas gitu. Ya. Ini oke. Nah, kalau di sini di A ya kita lihat ini ada yang dia bahkan tidak ada yang ini ya, kita lihat garis tengah ini bahkan dia tidak punya bawahan ya. Gitu. Dia cuma 1. Ini ada 3. Ini ada 3, bahkan yang ini tidak ada. Nah, ini. Nah, ini adalah yang mempengaruhi. Nah, kebanyakan di beberapa structure yang saya temui itu seperti ini. Coach, tapi kita nggak punya tim nih untuk di bawah sini ya. Ini juga sangat dipengaruhi karena SDM, karena kompetensi, atau juga karena ini ya, tadi kan ya, struktur organisasi itu dipengaruhi oleh spesialisasi spesialis pekerjaannya ya, kompetensinya. Bisa jadi karena karena kompetensinya ya fungsi itu belum diduduki dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah lihat berarti struktur B ini yang cenderung memang dimiliki ya. Nah, oke, sekarang gambarkan struktur organisasi bisnis Anda. Nah, mungkin ini sebagai PR aja kali ya. Kalau kita harus exercise di sini, mungkin teman-teman nanti bisa ini sebagai PR ya, gambarkanlah struktur organisasi dengan prinsip-prinsip yang jelas ya tadi ya, rantai komandonya, rentang kendalinya, dan sentralisasi dan desentralisasinya, dan juga formalisasinya. Seperti itu. Nah, ini sebagai PR buat teman-teman ya, bisa menggambarkan struktur organisasi bisnisnya. Nah, sekarang kita open question. Mbak Mayan, mungkin bisa, sekarang kita udah open question ya. Baik, teman-teman, sekarang mungkin bisa mengajukan pertanyaan ya. Boleh, Coach. Silakan Boleh, Bapak ya? Ibu yang ingin bertanya. Bisa on mic boleh ya, Coach? On mic boleh, bisa. Iya. Ini Bisa, saya, oke, ya, silakan. iya, bisa on mic, bisa dari chat juga boleh. Oke. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Coach. Iya, Pak Desi, ya, boleh. Mangga, silakan. Ya, Coach. Dari sisi rentang kendali tadi ya, Coach ya. Iya. Kita memungkinkan tidak dari satu struktural itu tidak ini terkait layernya ya, Coach ya, mulai dari pelaksana, terus koordinator, ataupun supervisor atau sampai ke manajer. Ada tidak
yang memungkinkan satu posisi karena sifat atau tanggung jawab dan kewenangan pekerjaan tersebut sehingga dia tidak memiliki bawahan, tetapi posisinya di middle atau di koordinator gitu, Coach. Memungkinkan seperti itu tidak, Coach? Oh, taruh. Jadi ada untuk orang atau untuk posisi yang dibuat itu dia tidak memiliki bawahan, begitu Pak maksudnya? Betul. Karena pertimbangan karena dari behave-nya, kemampuan di dalam memanage tim, begitu Pak? Bukan lebih kepada behave manage team, lebih kepada jenis fungsinya. Fungsi, begitu Coach. Oh ya. Istilahnya dia bisa mandiri gitu ya Coach ya, dan juga mungkin ini lebih tingkat pekerjaannya ya tingkat itu seperti itu Coach. Ya, memungkinkan atau tidak, betul. Ya. Coach. Sementara Coach. Oke, baik. Nah, ya ini ya. Jadi gini, karena terkait dengan spesialisasi pekerjaannya ya. Jadi karena memang fungsi tersebut ya memang memungkinkan tidak kalau kita membuat seperti itu. Mungkin aja, Pak. Jadi karena memang sifat dan pekerjaannya itu tidak membutuhkan tim, cenderung karena tingkat kompleks atau tingkat pekerjaan itu yang kekhususan ya, spesialisnya gitu loh. Nah, cenderung tidak ada bawahan dan cenderung itu menjadi sebuah kespesialisasian pekerjaannya. Kayak contoh ya, cenderung ya mungkin kalau di saya dulu ya di konsultan itu, kita itu di struktur itu Pak biasanya ada konsultan ya, terus ada level junior, senior, sampai dengan project manager. Tetapi ada juga di mana orang yang memiliki tingkat keahlian tertentu, kayak tenaga ahli lah ya kita menyebutnya. Nah, dia tidak memiliki bawahan gitu loh. Ya akhirnya kalau di konsultan itu biasanya itu di dalam struktur jabatan itu memang mereka entitas atau sebuah posisi yang diciptakan itu tertentu gitu loh. Nah, mungkin tidak mungkin Pak gitu loh. Kayak tadi ya organisasi matriks tadi yang saya lihat di situ karena ada spesialisasinya gitu loh. Kalau itu contoh kalau di konsultan ya. Kalau di rumah sakit ya mungkin kita melihat sangat kompleks ya karena bisnisnya bisa jadi spesialisasi kekhususannya mungkin ya tim lab gitu ya atau radiologi lah misalkan gitu loh. Kan itu membutuhkan tingkat spesialisasinya atau dokter ya dan lain sebagainya. Atau kalau di manufaktur ya itu yang saya lihat itu ke spesialis jabatannya itu yang itu berkaitan sama tim tim riset and development ya kekhususannya gitu loh, spesialisasinya dia tidak bawahan tapi dia memang tim product development seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah mungkin tidak mungkin Pak ya gitu di dalam struktur tadi tidak harus sampai jenjang layer bawah gitu loh. Nah gitu loh. Tapi itu akan berpengaruh terhadap tingkat wewenang dan tanggung jawabnya, artinya job desk-nya dan juga rentang kendalinya gitu. Nah, apakah hal seperti itu bisa diformalisasikan? Kan pertanyaannya gitu ya. Nah, konteksnya yang diformalisasikan ini apanya? Output-nya apa ataukah operation aktivitasnya atau aturannya, aturan mainnya, artinya aturan di perusahaan tersebut gitu. Gimana?
Pak Desi. Oke, ke gambar Coach cukup menjelaskan itu apa yang tadi dijelaskan. Terima kasih Coach. Satu lagi Coach. Boleh ya Coach? Ya, boleh Pak. Terkait dengan apa ya tadi ya? Kalau saya sih mengenalnya mah layer ya Coach ya. Saya tadi kan sambil jalan jadi awal tadi mungkin nggak kurang ini. Kalau di tadi mungkin secara urutan ya Coach ya, tingkatan. Tingkatan. Ya, Layer tingkatan. Nah, ini yang saya pernah tahu Coach ya kan. Sebetulnya tingkatan itu juga kita bentuk karena untuk memotivasi prestasi daripada karyawan gitu. Adakah batasan atau level ideal untuk hal tersebut, Coach? Atau memang ada standarisasi harusnya ke bawah itu sampai layernya itu sampai berapa gitu, Coach? Ya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan yang menarik. Berapakah tingkat kedalamannya, layer ya? Tingkat kedalaman layer itu idealnya itu kalau kita memilah itu ini tergantung dari size organisasi kita, Pak. Kayak saya melihat ya dengan tingkat karyawan yang bisa mencapai 1000, itu kedalaman layernya itu bahkan bisa mencapai 10 layer, Pak. Ya, saya pernah melihat sebuah structure yang memiliki karyawan bisa mencapai ribuan ya. Itu tingkat kedalaman layer itu bisa mencapai 10 dari pimpinan, CEO, direktur ya, bukan CEO tapi direktur sampai level ke pelaksana itu bisa sampai 10. Ya 10. Nah, tapi kalau karyawan yang tingkat ukuran ya, size-nya itu mungkin di bawah, mungkin ratusan ya, ya dan cenderung itu akan berpengaruh gitu loh. Nah, tapi umumnya seberapa dalam sih? Intinya dalamnya itu gini Pak, dalamnya mungkin bisa tidak idealnya berapa karena ini size-nya gitu loh. Kayak contoh di BUMN ya, bank-bank itu beberapa bank ya memiliki ribuan karyawan, itu struktur dari pimpinan sampai level pelaksana itu sangat dalam banget, tingkatannya bisa lebih dari 10. Tetapi intinya adalah garis komandonya itu Pak. Jadi kayak contoh ya, ini saya coba balik back tuh. Nah, intinya itu di sini nih. Di saat ini saya coba ini dulu. Ya, ini saya tanda. Nah, intinya adalah di sininya Pak Desi. Nah, misalkan ya contoh ya, si pimpinan ini ya, dia memiliki tiga bawahan kan. Nah, kalau dia memiliki bawahan yang banyak sampai 10, nah ini yang cenderung sangat sulit untuk mengawasinya si pimpinan ini ya. Tapi rentang ininya ya Coach ya, rentang kendali di sininya Pak. Poinnya. Tapi kalau kedalaman ini misalkan ya, di sini kita lihat ini ada lagi nih bawahannya lagi, terus bawahannya lagi ada bawahan lagi. Nah, itu bisa saja karena tadi yang saya bilang, setiap organisasi dengan size yang berbeda, yang banyak, itu tentu otomatis kedalamannya pasti akan banyak. Di beberapa kementerian ya itu kan tadi ya struktur kedalaman itunya sangat dari level pelaksana sampai pimpinan puncak itu bisa lebih dari 10 layer seperti itu. Tapi poinnya sebenarnya selagi rentang ke samping sininya itu masih termonitor, itu sih nggak ada masalah gitu. Karena ini sudah menjadi fungsinya dia mengawasi ini, nanti dia mengawasi yang ini juga gitu, dia mengawasi yang ini gitu. Nah seperti itu sih. Jadi kalau ditanya idealnya ada nggak? Tergantung dari size ukurannya gitu, Pak Desi. Oke, siap Coach. Ya. Thank you. Sama-sama Pak Desi ya.
Oke, baik. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya atau perihal mengenai struktur organisasi? Oke, baik. Kayaknya udah tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu. Gimana nih? Gimana, Ya, Coach? gimana rekan-rekan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Rekan-rekan yang lain? Ya, ini saya serahkan ke Mbak Mayon. Oke. Oke, baik. Jika memang sudah dirasa cukup untuk sesi malam ini, dirasa sudah cukup jelas dari materi Coach Budi pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada workshop malam hari ini. Cukup menarik, Coach. Materi hari ini cukup padat juga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ada yang mungkin dari Coach Budi ada yang mau disampaikan kembali? Ya, untuk saya karena ini kan pasti Bapak Ibu sudah punya ya, mungkin tips and trick ya ketika dalam menyusun organisasi. Saran ya adalah kita buat struktur itu untuk kondisi ideal atau kondisi yang akan datang. Jadi kebanyakan business owner itu ketika saya melihat struktur organisasi ya, itu dia membuat struktur organisasi kondisi aktual. Oh, ada ini, ada ini. Nah, tetapi itu tidak membuat kondisi ideal perusahaan itu seperti apa. Nah, struktur organisasi ke depannya akan seperti apa. Itu satu. Jadi jangan buat struktur yang kondisi saat ini, tapi kondisi yang akan datang ideal. Terus yang kedua adalah kebanyakan ketika kita membuat sebuah struktur organisasi itu, kita berdasarkan dari SDM yang ada. Misalkan, oh, ya kita belum punya manajer marketing nih, gitu kan. Kita belum punya. Padahal kebutuhan bisnisnya ke depan, kita mau ekspansi bisnis, kita mau meningkatkan penjualan, maka dibutuhkan fungsi manajer yang mengelola. Tapi karena kita belum punya, itu tidak ada. Nah, terus gimana coach? Kan ini nggak ada orangnya. Nah, kan nggak ada yang mendudukinya gitu. Nah, nggak apa-apa, kita harus plotkan aja dulu ya. Nah, tapi intinya kita harus punya job desk-nya, formalisasinya ya. Nanti ketika once orang itu sudah direkrut, sudah ada, barulah orang itu bisa fungsi itu bisa jalan. Nah, jadi itu satu ya. Nah, kedua. Nah, kalau belum ada gimana coach? Nah, bisa beberapa tim yang saat ini ya.
Jadi tim yang saat ini kita latih untuk menduduki posisi atau bahkan pimpinan. Nah, terus pertanyaannya adalah yang berikutnya, kebanyakan juga dalam menyusun struktur organisasi itu saling rangkap. Nah, saling rangkap ini sebenarnya rangkap jabatan atau menduduki posisi yang posisinya nggak ada, misalkan ya, business owner sebagai keuangan juga, sebagai marketing juga, sebagai SDM juga. Kebanyakan seperti itu kan, kalau misalkan tidak ada SDM gitu loh. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, apakah boleh seperti itu? Saya melihatnya itu sah-sah saja, ya. Tetapi dalam merangkap jabatan tersebut, ini harus dilihat ya, karena harus dilihat segala potensi manfaat dan risikonya gitu. Karena kayak misalkan contoh misalkan ya, ada orang ada fungsi pembelian dan fungsi keuangan dan fungsi produksi. Ini pernah diduduki oleh orang yang sama. Karena mungkin karena fungsi purchasing tidak ada orang ya, jadi masih vakan atau belum diduduki orangnya. Fungsi keuangan juga nggak ada. Asalnya ini sebenarnya orang produksi. Gitu. Tapi karena tidak memiliki orang, maka dirangkap. Gitu kan. Nah, akhirnya apa? Nah, ini potensi terjadinya, tadi saya bilang, resikonya bisa muncul. Ya. Nah, kita harus lihat, dalam melakukan rangkap, itu orang-orang tersebut, itu harus dilihat bisa terjadi potensi resiko atau tidak. Ya. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi rangkap boleh, tetapi harus memperhatikan risk dan manfaatnya, itu tadi. Nah, jadi tips and tricksnya itu ya, rekan-rekan, ketika kita nanti dalam menyusun organisasi. Terus yang kedua, yang keempat ya. Yang keempat, misalkan gini, coach, struktur organisasi kita itu kok berubah-berubah ya, gitu kan? Nggak pernah tetap gitu. Nah, jadi struktur organisasi itu adalah dokumen hidup, Bapak Ibu. Ya, dia bisa berubah karena mengikuti dari kebutuhan bisnis kita saat ini. Bahkan ketika saya beberapa melakukan konsultasi di perbankan atau di beberapa industri ya, yang cenderung ya itu sangat dinamis banget. Jadi bahkan setiap 6 bulan itu bisa berubah strukturnya karena tadi lingkungannya mungkin regulasi yang berubah, maka mengharuskan juga fungsi-fungsi di organisasi di perusahaan tersebut juga berubah. Gitu. Jadi kalau strukturnya itu nggak berubah-berubah, ya ini juga tanda tanya nih. Mungkin bisa jadi ya karena bisnis kita cenderung lebih stabil secara lingkungan internal maupun eksternalnya. Gitu. Jadi apakah organisasi itu bisa berubah? Berubah yang pasti. Harus di-revise dan harus dikaji dan direview untuk bisa menciptakan satu kesatuan organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Ya, multitasking dan rangkap ya. Ya, betul. Rangkap itu diperbolehkan, tapi saya lihat tadi ya, concern-nya pertimbangannya adalah risiko dan manfaatnya itu harus dikaji juga, harus dilihat. Jadi itu ya tips and trick dari saya untuk nanti ketika kita melihat sebuah struktur organisasi kita saat ini. Itu saja mungkin dari saya, rekan-rekan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bisa akhiri ya sesi hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mayon. Ya. Oke, baik. Terima kasih Coach untuk tips and trick-nya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian workshop kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih ada kekurangan, masih ada kesalahan. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Dokter. Thank you, Ko. Thank you semuanya. Ya.